Mas Suaidi adalah ketua OC, Organizing Committee, kegiatan salah satu event terbesar di PBNU sampai saat ini yang akan melibatkan berbagai pimpinan agama dari berbagai negara yang disebut dengan Religion of 20. Jadi ada Bagian dari satu abad. ya, kegiatan ini bagian dari satu abad NU. Dan di sisi yang lain, ini teman-teman juga perlu tahu bahwa kegiatan ini adalah official eventnya G20. Wah, dan ini asli dari Nahdlatul Ulama. Wah, kan gitu Mas ya. Betul. Nah, Mas Suaidi ini adalah ketua OC-nya, organizing committee-nya. Nah, sebelum kita banyak cerita tentang apa itu R20, lalu kemudian bentuknya bagaimana. Nah, saya mau ngajak teman-teman untuk lebih kenal dengan Mas Suaidi. Ini senior saya ini. Senior Mahaguru. Mas Suaidi sekarang selain sebagai ketua OC, Mas Edi juga adalah dekan Mas ya di Fakultas Islam Nusantara. Fakultas Islam Nusantara. Ya, Universitas Nahdlatul Ulama. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. S2 itu Mas ya. S2, S3. S2, S3. Jadi ini Fakultas Islam Nusantara itu ada S1, S2, S3. Tapi ini kan universitas. Jadi ada 6 fakultas dan ada 15 program studi di dalam universitas itu. Mas Suaidi backgroundnya peneliti, direkturnya Wahid Institute dulu. Nah, sekarang sudah jadi Wahid Foundation. Dulu dan saya sekarang juga menjadi visiting researcher di BRIN. Di BRIN. Badan Inovasi dan Riset Nasional. Kira BRI negeri. Lembaga yang paling BRIN, dulu LIPI. Iya, dulu. Betul. Nah, Mas Edi kalau boleh tahu dulu S1, S2, S3-nya di mana sih Mas? Sampai saya itu kan sebenarnya orang kampung sekali. Ya, mungkin di tempat saya itu ada aspal itu baru tahun 2010-an. Di mana itu? Sangat di Kebumen. Kebumen. Oke. Dan saya sampai SMA, tamat SMA itu secara resmi tidak boleh akses radio, koran, majalah karena di pesantren tradisional. Haram. Meskipun saya sekolah di sekolah negeri, SMP MAN gitu. Dianggap bid'ah dulu. Jadi kalau nonton bola itu harus ke rumah ke balai desa, ke rumah lurah. Nonton Piala Dunia tinju internasional itu. Nah, saya kesasar kemudian ke IAIN Jogja. Dulu IAIN, sekarang UIN. Jadi itu benar-benar di luar cita-cita saya. Cita-citanya apa dulu? Cita-citanya nggak tahu. Karena kehidupannya petani orang tua, jadi ya kira-kira melihat masa depan ya pertanian itu. Tapi kemudian ada teman-teman alumni SMA negeri Kebumen melakukan ujian untuk masuk perguruan tinggi. Training itu. Iya. Nah ternyata matematika kelas nomor 1 di saya nggak nyangka, nggak ada sama sekali. Nah bagi yang tertinggi itu boleh ikut kayak SMPTN itu training di Jogja. Untuk masuk ke SMPTN. Nah saya ke Jogja juga nggak tahu di mana alamatnya kan. Itu tahun berapa Mas? Tahun 83. Saya udah tua sekali. Nah jadi ke Jogja sendirian mencari alamat, bayangkan waktu itu telepon nggak ada itu. Nah dari situlah saya tersasar ke IAIN. Dan saya terlibat di PMII sejak awal. Jadi saya benar-benar mengejar ketertinggalan para aktivis PMII. Bayangkan sampai hari itu saya sebenarnya masih belum boleh itu ya melihat televisi. Ya itu kan bayangannya itu. Tapi kok teman-teman kok sangat maju sekali gitu. Lalu saya kejar bacaan segala macam. Dulu di IAIN itu ada lantai bawah, perpustakaan itu ada di lantai paling bawah gitu. Itu isinya adalah kitab kuning yang besar-besar, majalah, koran itu ada di situ. Saya jam 7 biasanya sudah masuk situ, baca koran, baca majalah terutama Tempo waktu itu dan
referensi lah. Ya, ya. Dari situlah saya mencoba mengejar Ketertinggalan. itu. Mas Suedi dulu Arena bukan tuh ya? Ya, jadi 1,5 tahun kira-kira tulisan saya dimuat di koran. Setelah 1,5 tahun berproses baru bisa dimuat. Dan itu kebanggaannya luar biasa. Nah, dari situlah saya minat tulis menulis, kemudian ke Arena. Saya pemimpin redaksi Arena 2 kali, kemudian jadi pemimpin umum. Oke. Dari situlah jaringan penulisan itu kira-kira berkembang. Ya, saya masuk 2005 dan masih samar-samar terdengar nama Mas Suaidi itu. Ya. Mas Suaidi. Jadi Arena dulu Mas Suaidi. Mana ini kan? Saya masuk Arena aja gagal, Mas. Ya banyak juga yang masuk Arena gagal lalu jadi orang. Ya banyak. Siapa ya? Mbak Hilma itu, Ya, Hilma itu Arena. Terus siapa banyak teman-teman PMI di Arena. Nah, itu S1 83. Baru 3 tahun kemudian saya lahir itu. Gila ya. Jaraknya jauh banget ya. Jauh banget. Tapi masih kelihatan sangat muda ya. Nah, terus menempuh itu Mas Suaidi dikenal di Jogja itu Mas ya. Akademisi, penulis, terus apa ya? Saya aktivis ya boleh dibilang. Ya, gitu. Jadi aktivis. ikut jalan turun ke jalan, ikut training. Salah satu yang monumental adalah gerakan antar kampus untuk menentang Kedungombo. Dan saya ikut demo ke Kedungombo, kemudian pernah meliput di Arena di Kedungombo. Saya pernah 1 minggu di Kedungombo sama Mas Imam Aziz. Ya. Jadi masuknya menyelinap. Saya tinggal di RT, wawancara-wawancara tidak ketahuan. Tapi begitu mau keluar diantar oleh Pak RT, Ketahuan. itu ketahuan. Yang ditahan Pak RT-nya. Jadi, waduh bersejarah sekali ya. Dan setelah saya lulus itu menjadi wartawan, dulu wartawan Tempo Jogja. Oke. Kemudian ada AMD waktu itu, program AMD Abri Masuk Desa di Kedungombo tapi wilayah Sragen. Nah, kalau yang tadi wilayah mana itu yang sebelah utaranya yang demo tadi itu. Nah, saya ditugaskan untuk ke sana. Saya ketemu ketua RT lagi di ide yang mobilisasi demo. Tapi bukan yang ketangkep tadi. Bukan, lain lagi. Ya, saya sudah bukan mahasiswa, tapi sudah membawa ID pers tugas ya, surat tugas pers. Nah, ketika saya sedang wawancara, tiba-tiba ada 2 tentara masuk, krok. Itu si orang ini itu mengabaikan. Lalu saya tak abaikan aja, mereka duduk, 2 orang ini duduk berdiri di depan saya sedang wawancara. Mengintimidasi. Iya, secara psikologis. Dia diam aja. Sampai selesai wawancara, baru saya digiring ke ini. Orangnya saya duga di ini juga diinterogasi juga, tapi si Pak RT itu. Ya, tapi tidak sama dengan saya. Saya dibawa ke pos AMD itu, ditanya segala macam. Mereka cepat sekali sampai ke Kodam, Jawa Tengah, bahkan sampai ke pusat bahwa ada orang ini. Tapi kan saya membawa kartu. ID pers itu ya. Nah, lalu setelah mereka koordinasi itu mungkin 2-3 jam saya mau dipulangkan. Nah, saya ini karena saya sudah wawancara sama masyarakat, saya harus dapat informasi dari pemerintah. Ini untuk cover both side. Ya. Saya perlu ketemu bupati. Diantar ke bupati, ketemu bupati. Malah jadi perantara ya. Menarik. Nah, di samping itu saya juga terlibat di religious dialogue ya. Religious dialogue ya. Dian Intervide ya di Jogja waktu itu yang didirikan oleh Gus Dur. Semua ada kaitannya dengan Gus Dur tadi. Soal gerakan Kedungombo Gus Dur juga di situ. Gerakan pers mahasiswa waktu itu yang paling depan sebenarnya ya. Jadi sebelum ada gerakan jalanan itu pers mahasiswa itu paling depan. Dan kita punya jaringan Salatiga, UKSW, Jakarta segala macam. UKSW. Dan UGM, UI itu belakangan sebenarnya dari sisi ini. Dan liputan saya bersama Mas Imam ke Kedungombo itu menjadi oleh Condro
Adi Condro ya. Jos Adi Condro. Jos Adi Condro dalam disertasinya mengatakan bahwa media Muslim pertama kali, media Islam pertama kali yang memuat tentang kedua-dua adalah Arena. Wah. Jadi waktu itu belum ada koran media Islam yang berani masuk. Oke. Itu memang dan warna Gus Dur kan memang identik sekali dengan Gus Dur itu. Tapi ngomong-ngomong, berapa lama ikut Gus Dur atau dekat sekali dengan Gus Dur? Ya, saya itu yang tadi saya ceritakan di lantai bawah perpus itu yang baca ya, kalau yang saya benar-benar perhatikan kalau nggak Gus Dur, Cak Nur, kemudian siapa, Cak Nun. Waktu itu kan banyak intelektual ya. Itu semua saya baca. Era-era bisa dikatakan saya baca habis lah. Dari situlah saya merumuskan itu. Tapi dekat secara langsung? Secara langsung enggak, tapi waktu itu kan di Elkis, jadi sebenarnya secara hubungan. Oh iya, Elkis. Ya, saya dekat dengan Gus Dur setelah di Wahid Institute waktu itu, yang sekarang Wahid Foundation. Jadi saya waktu itu diundang ke P3M. P3M. Tentang pesantren ya. Itu lembaga yang khusus pengembangan pesantren. Kemudian saya ke ISAI, Institut Arus Informasi. Saya nggak tahu di mana itu. di mana itu, Gunawan Muhammad. Oke. Nah, setelah itu saya ke The Asia Foundation, itu lembaga donor dari Amerika. Disitulah saya bisa mengembangkan apa yang saya inginkan ya. Jadi ada gerakan pemikiran Islam itu. Saya boleh dibilang terlibat dalam mendirikan berbagai yayasan anak-anak muda. Waktu itu. Ya, jadi apa aja itu, Mas? Misalnya ada di Lombok, ada di Banjarmasin, ada di Surabaya, ada ya separuh dari Indonesia kira-kira itu di Palembang. Kita dorong agar memperkenalkan Islam dan human right, Islam dan era-era itu era human right, demokrasi. Masih diskursus. Ya, diskursus itu ya. Belum kita, berbentuk ini. Kucing-kucingan dengan tentara, dengan polisi. Jadi kalau training alasannya mau apa? Pengajian gitu. Jadi dan juga penentangan pesantren terhadap isu-isu ini juga masih cukup kuat gitu ya. Tapi dengan itu ya ini semua melaksanakan apa idenya Gus Dur. Jadi meskipun saya di donor, itu sebenarnya yang saya bawa adalah idenya Gus Dur. Dan seringkali ini menarik. Karena dari situlah kemudian saya mendirikan bersama dengan Mbak Yeni dan Greg Barton mendirikan Wahid Institute. Tahun 2004. Karena saya pernah di Wahid Foundation, jadi tahu sejarahnya. Jadi dari situlah ya cukup dekat lah dengan Gus Dur. Meskipun saya di sana, Gus Dur di PBNU, tapi ya sering. Ini menjadi menarik sekali ya. Kita bisa tergambar betapa besarnya Gus Dur ya. Dari eranya Mas Edi masih di mahasiswa, Gedung Ombu tadi yang diceritakan juga keterlibatan Gus Dur sangat kental di situ. Lalu kemudian sampai kita kan core bicaranya ini R20 ya. R20 dalam beberapa wawancara Gus Yahya disebut ini dalam rangka juga merealisasikan apa yang digagas Gus Dur era itu. Jadi ini dari era 80 sampai ke 2022 ini nggak habis ini Gus Dur ini kita kerjakan gagasannya. Ngomong tentang itu Mas, kita pindah ke kegiatan ke R20 ini. Pertama mungkin perlu ini ya, apa sih, kenapa Religion of 20, kenapa perlu mengumpulkan, ini kan pertemuan para pimpinan agama-agama besar. Sebut saja dari Islam, apa saja itu Mas yang akan kumpul itu Mas? Semua agama, Islam, Hindu, Buddha, Protestan, berbagai alirannya, Katolik juga dari berbagai negara, dan kelompok-kelompok yang selama ini relatif terpinggir ya. Terpinggir itu bukan ada dua pengertian di sini. Pengertian terpinggir memang kebijakannya, ada yang terpinggir dari arus
katakanlah liberalisme. Hmm. Gitu. Jadi kan ada agama-agama yang ingin mengkritik, gitu. Lalu ya mereka tersingkir dari arus besar ini. Ya. Gitu. Dan itu akan bertemu semuanya di acara di Religion of 20 itu. Pertanyaannya sekarang, buat apa sih Mas? Goalnya itu mau ngapain dikumpul-kumpulin itu? Oke. Kaitannya sama Gus Durnya gitu ya kira. Sangat menarik ya. Pertama saya harus mengutip Gus Yahya ya. Ini semua adalah gagasan Gus Yahya. Betul. Dan Gus Yahya mengklaim sebagai kelanjutan dari Gus Dur kan. Betul. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi saya ingin mulai dari konteks yang saya pahami. Jadi berbagai bacaan, kalau kita baca arus riset internasional lah, international academic community kayak biasanya disebut begitu, itu ada analisa-analisa tentang arus agama yang sedang masuk ke ruang publik dan bahkan ke kebijakan publik. Kita lihat di mana-mana, tidak hanya di negara Islam, tidak hanya di Timur, tapi juga di Barat. Jadi Kristen juga sedang melakukan evaluasi terhadap pengalaman sekularisme mereka, dan juga banyaknya imigran ke negara-negara maju. Tidak hanya imigran Islam, kalau di Eropa mungkin imigran banyak Islam, tapi kalau di Eropa, di Amerika, di Kanada itu dari Amerika Latin tidak selalu Muslim, mereka tidak selalu Katolik, beragama Protestan. Islam. Ada pengalaman lain di negara-negara ini yang relatif dunia ketiga lah gitu dengan negara-negara maju di mana mereka merasa para imigran yang sudah menjadi native ya. Jadi imigran yang lahir di situ kan kemudian menjadi native. Ya. Berarti generasi keduanya itu ya. Ketiga sudah ketiga sekarang ya. Mereka merasa pengalaman mereka dengan orang tuanya. Mereka sebenarnya lahir besar hidup di negara yang itu. baru itu. Tetapi di keluarga mereka terbangun kebiasaan, tradisi, lebih dari tradisi sebenarnya batin ya. Ada hubungannya dengan negara asal. Jadi salah satu yang menonjol adalah karakter kolektivisme. Kalau di Eropa, di negara maju kan pada umumnya individualisme. Jadi agama itu sedang masuk ke arus ke ruang publik. Ada yang menyebut sebagai post sekularisme, ada yang menyebut sebagai agama publik atau agama sipil gitu. Nah, intinya bahwa ada dorongan arus besar untuk mengubah mainstream yang ada, mainstream liberalisme itu, di mana agama masuk ke ruang publik tadi. Di Indonesia misalnya kan banyak undang-undang tentang Islam ya, aspek-aspek seperti undang halal, undang-undang Bank Islam, undang-undang zakat dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari desakan itu. Masalahnya apa ketika agama masuk ke ruang publik? Ada dua poros. Yang pertama adalah agama yang ingin berkontribusi kepada kemanusiaan. Jadi karena ini kan katakanlah arus mainstream liberalisme itu kan atau neoliberalisme kan menimbulkan kesenjangan ekonomi, kesenjangan politik, bahkan perang dan lain-lain. Nah, agama ingin masuk ikut menjadi solusi. mengubah. Solusi. Tetapi juga ada agama yang sebaliknya menjadi trouble gitu. Misalnya identitas politik. Agama jadi identitas politik. Ya. Misalnya kalau kita sebut Rohingya di Myanmar ya, itu kan menjadi korban agama Hindu. Jadi bukan hanya pemerintah, tapi di sana pemerintah dan agama itu menjadi bagian dari itu. Israel Palestina? Israel Palestina mungkin berbeda ya dalam hal ini. India ya yang pasti. Jadi Hindu menjadi bagian dari pemerintah membuat undang-undang kewarganegaraan yang diskriminatif bahkan terhadap Muslim. Nah ini konteks.
Nah, bagi Gus Yahya dalam konteks yang saya pahami tadi, Gus Yahya bilang bahwa agama harus mengambil mengambil kendali bahasa saya ya tentang masa depan kemanusiaan ini. Jadi intinya mungkin ini kalau saya salah di ini Mas. Ya. Ini persoalan keagamaan, persoalan-persoalan sosial yang ditimbulkan oleh hal-hal berdasar keagamaan itu, ini harus dibicarakan secara jujur di forum itu kira-kira gitu. Betul. Jadi menurut Gus Yahya semua hal tadi itu karena agama tidak cukup terbuka terhadap dirinya. Itu satu. Yang kedua, agama seperti didesak ke individual, private ya. Yeah. Kan kalau di Barat itu kan agama ingin dipasung di private gitu. Ruang private. Padahal kenyataannya kan sudah ada di publik gitu. Iya. Nah, maka karena ini tidak mungkin dicegah ya dengan cara senjata, itu nggak mungkin. Kamu nggak boleh, harus private gitu. Maka harus diberi saluran gitu. Dan salah satu saluran yang penting adalah kejujuran, bahwa di dalam agama itu masih ada masalah. Agama sering menganggap dirinya agama tertentu menganggap diri paling sempurna, lalu yang lain tidak sempurna sehingga perlu ditundukkan segala macam, sehingga menimbulkan kekerasan, ketegangan dan sebagainya. Apalagi kemudian ketika agama masuk ke ruang publik dan ke ruang kebijakan publik, ini yang menjadi masalah. Maka agama perlu membangun itu tadi, kesadaran atau refleksi diri gitu. Ya, sorry Mas, saya coba membayangkan ini hal pekerjaan yang tidak mudah ya. Mengajak pemimpin agama misalnya, mengakui bahwa ada kekurangan di dalam agama saya. Ini kan kira-kira jujurnya begitu Mas ya. Misalnya di Islam, pemimpin agama Islam, kita tahu lah bahwa kadang salah satu persoalan dari persoalan di agama itu karena kita tidak mengakui bahwa ada persoalan di dalam keagamaan kita. Dan di Islam juga ada begitu kan. Oh, itu bukan karena Islamnya tapi oknumnya misalnya gitu-gitu. Tapi bahwa kita tidak mau mengakui bahwa ada cara tafsiran yang keliru misalnya gitu-gitu ya, untuk jujur. Dan poin saya adalah jujur itu tidak mudah. Mengatakan kejujuran, kekurangan tentang agamanya gitu. Memang forum R20 ini gimana caranya membuat orang bisa jujur terus kita, karena prosesnya harus jujur dulu lalu kita cari solusi bareng-bareng kan gitu ya. Apa yang akan dilakukan agar para pemimpin agama itu mau dan kita yuk cari solusi bareng-bareng. Ya, ini sebenarnya proses ya. Jadi Gus Yahya juga ide ini bukan saat ini. Ide R20-nya mungkin dipicu oleh G20 di sini, tapi ide kontennya tadi yang saya ceritakan soal agama tadi itu sudah lama. Paling enggak sejak 2017 lah beliau mengatakan. Jadi peserta utama dari GR20 itu adalah orang-orang atau tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama yang sudah pernah komunikasi, sebagian besar sudah ketemu. Jadi ada dari hati ke hati. Ini bukan forum yang orang siapa datang lalu ngomong. Jadi ini bukan pertemuan baru-baru saja ya? Tidak. Ya, jadi ini semacam ada komunikasi hati ke hati bahkan boleh dibilang. Jadi Gus Yahya bilang sejak 2017 itu beliau sudah bertemu dengan orang-orang ini yang selama ini tidak terungkap di permukaan karena mereka dianggap karena arus mainstreamnya itu katakanlah sekuler gitu, sehingga agama ingin dimasukkan ke ruang private saja gitu. Tapi mereka sebenarnya terjadi pergulatan dan di Indonesia meskipun secara damai, tapi sebenarnya masuknya Islam ke ruang publik itu kan jelas. Ya, tapi memang ada dua dimensi, ada yang masuk dengan cara evolutif gitu ya. Ada juga yang dengan pemaksaan, kekerasan gitu.
Jadi ada banyak dimensi. Nah, apa yang karena itu Gus Yahya ingin share. Beliau itu menyebut sebagai share values gitu ya. Ingin bagaimana kita melakukan share values tentang nilai-nilai, tentang termasuk tadi itu introspeksinya. Gitu. Introspeksinya. Ya misalnya kalau kita bicara, ini juga saya harus bilang bahwa ini mengutip Gus Yahya. Yeah. Misalnya soal Konsili Vatikan II itu ya, yang tahun 65 ya. Jadi di dalam satu Konsili Vatikan itu para pemuka Katolik di dalam sidang itu menyatakan bahwa keselamatan bisa terjadi, bisa didapat tanpa harus melalui gereja Katolik. Yang sebelumnya semua keselamatan itu harus lewat gereja Katolik. Ini mengubah cara pandang dunia bahwa orang lain itu bisa memiliki keselamatannya sendiri. Begitu juga di NU ya, ada pergulatan yang cukup keras juga mulai dari Khitoh 26, kemudian yang terakhir itu sebenarnya Munas di mana? Di Banjar. Yang kemudian juga ditetapkan di Muktamar Lampung kemarin bahwa umat Islam paling enggak orang NU, umat NU itu tidak boleh lagi menyebut orang non muslim sebagai kafir. Mereka adalah warga negara atau manusia gitu. Jadi itu hampir setara. Bahkan saya sebenarnya menyebut pada saat Khitoh 26 itu sebenarnya sudah setara ya, seperti Konsili Vatikan II ini. Dan kemudian di Munas Banjar itu lebih maju lagi. Ya. Hasilnya di Munas Banjar kalau tidak salah kan begini, yang cara bacanya itu. Di hadapan negara, warga negara itu sama. Bahkan di hadapan orang lain juga. Apapun agamanya. Ya. Jadi tidak ada di hadapan negara, jadi di pergaulan masyarakat. Ya, betul. Baik. Nah, jadi tentu ini tidak mudah ya. Betul, di dalam forum itu ya nanti jadi makanya tidak ada perdebatan, yang ada adalah pengungkapan. Ya, itu kalau bukan teman lama nggak bisa itu, Pak? Iya kan? Ya. Jadi pengungkapan mungkin ada yang berbeda juga, normal saja kan. Betul, berbeda agama, berbeda denominasi itu wajar, tapi tidak dibuka untuk perdebatan tentang kebenaran misalnya agama itu. Jadi akan mengungkapkan. Memang sulit ya membayangkan kalau bukan teman lama. Ini orang berteman saja. Untuk jujur itu kan butuh make sure bahwa dia itu teman saya. Jadi saya merasa nyaman. Apalagi saya jujur tentang kekurangan agama saya kira-kira gitu. Maka wajar ini sudah terjawab ini kalau memang ini jaringan lama. Kira-kira sudah teman-teman jaringan lama yang ini forumnya saja yang baru, tapi value-nya sudah terbangun begitu sedemikian lama gitu Mas ya. Oke. Nah, ini kalau omong-omong Mas tentang dasarnya sudah kelihatan tadi, terus kemudian goal yang ingin dibangun bagaimana. Nah, kalau bicara tentang kesiapannya nih Mas, teknisnya. Kesiapan teknisnya, kepesertaannya, terus kesiapan bagaimana kita. Ini kan melibatkan berbagai negara ini. Dan pemimpin agama, perwakilan Vatikan juga akan hadir ya kan. Wah, ini kayaknya dahsyat sekali nih. Ini kegiatan level internasional yang nggak main-main kalau ini. Itu persiapannya biar keren gitu lah kita acara NU yang level internasional gitu. Ini gimana Mas? Jadi meskipun kita sadari bahwa ini adalah bukan hanya besar dan ini, tapi juga kontroversial sebenarnya. Kontroversial. Dalam arti bahwa kan boleh bilang belum ada satu pertemuan antar agama seluruh dunia yang membicarakan tentang agama itu sendiri Kalau agama bicara dengan lingkungan, agama bicara dengan ekonomi itu kan oke lah. Tapi ini tentang inti dari agama masing-masing. Iya betul. Jadi kontroversial dalam arti ininya ya, forumnya ya. Karena itu memang kita mesti fix betul. Dan kita sebagai panitia hanya penyelenggaraan
teknis. Semua komunikasi itu dilakukan oleh Gus Yahya pribadi. Bahkan beliau keliling terus sampai sekarang untuk meyakinkan itu. Anda tahu di dalam Islam banyak kelompok, banyak mazhab. Di dalam Protestan juga begitu, di Katolik meskipun satu tapi juga beda-beda, ada Katolik Koptik dan segala macam kan. Jadi sejauh mungkin firm secara pribadi oleh Gus Yahya. Jadi, nah di samping itu juga waktunya kan sebenarnya cukup sempit ya. Jadi gagasan untuk R20 sendiri, meskipun tadi saya bilang sudah lama ya, komunitasnya terbangun, komunitas dan lain-lain. Gagasan itu sendiri baru setelah Indonesia ditunjuk menjadi pemimpin G20. Kan baru beberapa bulan lalu juga masuk ke G20. Begitu itu lalu Gus Yahya punya gagasan itu. Dan kita harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi sebagai presiden yang memberi keleluasaan luar biasa ya, diokekan gitu langsung. Jadi tanpa pikir, karena prinsip Pak Jokowi yang saya dengar dari para orang dekatnya itu, kita harus menjadi tuan rumah G20 yang tidak biasa. Kan? Itu. Ini Pak. Masuk R20 jadi spesial ini. Ini sesuatu yang tidak biasa, kira-kira gitu lah. Gitu. Nah, jadi secara teknis karena para undangan itu sudah ada hubungan secara pribadi sehingga mudah. Bahkan sebelum kita ditentukan harinya oleh Presiden, Gus Yahya bilang bahwa sebagian besar dari jaringan ini sudah menyatakan kapanpun tanggalnya kami akan hadir. Sebelum itu. Jadi kira-kira ada 75 sampai 100 pemimpin agama dan kepercayaan di seluruh dunia yang itu punya hubungan pribadi. Ya mungkin sebagian belum ketemu ya, seperti Amerika Latin itu mungkin belum ketemu ya, tapi sudah secara pribadi sudah. Ini memang kita betul-betul bicara perubahan. Ini pekerjaan perubahan ya. Perubahan yang skalanya global. Jadi tadi di samping membicarakan tentang refleksi, kemudian what's next-nya gitu. Setelah refleksi lalu bisa apa gitu. Ada tafsir baru atau kontekstualisasi dari mungkin kan sesuatu perubahan ya tidak bisa sekarang ketemu besok perubahan. Jadi seperti memberikan PR untuk pergulatan masing-masing ya. Ada kontekstualisasi lalu bikin perencanaan apa gitu. Jadi antara ini kan G20 kan tahunan ya. Jadi tahun depan ada di India, tahun depannya lagi ada di Brazil. Jadi sekarang hampir sudah firm ya, boleh dibilang sudah firm bahwa G20 itu mengikuti rutinitas dari R20 itu mengikuti rutinitas dari G20. Jadi tahun depan dia akan ikut di India, yang berikutnya di Brazil. Dan Anda tahu kan bahwa Indonesia adalah mayoritas Muslim mutlak. Di India mayoritas Hindu nyaris mutlak. Di Brazil memang ada 130 jutaan Muslim di India. Itu terbesar setelah Indonesia nomor 2. Tetapi dibanding dengan 1 miliar penduduk India, Muslim kan minoritas sekali. Ya, dan berikutnya adalah sangat mayoritas Katolik ya. Jadi ini suatu yang luar biasa di mana sebuah forum internasional yang melibatkan banyak sekali kelompok-kelompok aliran yang bertempat di mayoritas agama tertentu, dari Indonesia, India dan Brasil. Nanti kita berusaha juga tahun berikutnya di negara di mana G20 akan dilaksanakan. Oke, siap.
Saya siap ikut Mas ke sana. Saya siap ikut. Oke, menarik sekali, menarik. Jadi teman-teman mungkin makin kebayang ya apa yang disebut dengan R20, apa yang diinginkan, siapa yang terlibat. Lalu kapannya itu tanggal 2 dan 3 November di Nusa Dua Bali. Oke. Ya. Dan sebenarnya yang datang, yang ikut di forum itu tidak hanya 100 ya, tapi 350-an. Tapi yang pimpinan agamanya, agama yang benar-benar pimpinan itu sekitar 100. Ada yang bertanya kemarin itu Mas, apa bedanya dengan interfaith? Nah, kalau saya yang dengarnya setelah browsing dan dengerin diskusi-diskusi itu, bedanya kalau interfaith itu salah satunya ini ya, yang datang di IF itu adalah aktivis dan akademisi isu-isu keagamaan. Kalau yang ini pemimpinnya. Jadi apa yang dibicarakan bisa jadi kebijakan di internal agama masing-masing. Tentang agama. Benar-benar tentang membicarakan agamanya masing-masing. Ya, jadi ya itu inilah identifikasi orang terhadap identifikasi. Tapi juga, itu saling melengkapi itu Mas jadi ya. juga perbedaan misalnya kalau di IF itu sudah ininya topik-topiknya mengikuti persis apa yang ada G20. Tentang perekonomian, tentang ekonomi, tentang lingkungan. Pembangunan lingkungan. Kalau A20 itu seperti menyediakan runway untuk suksesnya G20. Jadi mungkin tidak terlibat langsung dalam topik-topik itu, tapi runway itu kan kalau Anda punya pesawat pribadi, sudah ada sudah ada bensinnya, udah ada supirnya. Tapi kalau nggak ada runway gimana? Nggak bisa kan. Nah ini seperti ya saya pribadi itu menganalogikannya begitu. Seperti runway. Karena kita tidak bisa menolak bahwa di seluruh dunia mayoritas manusia itulah beragama. Betul. Jadi bagaimana kalau agama berperan langsung di dalam proses tadi gitu ya, menyediakan itu. Dan tagline G20 sekarang ini kan recovery together, recovery stronger. Jadi together agama dan stronger agama ini bagi kami ya, yang itu sesuatu yang penting sekali gitu, kira-kira. Masuk itu. Masuk. Ya. Runway itu apa bahasa Indonesia? Landas pacu. Jadi kalau pesawat itu kalau mau naik itu harus ada landas. Ya, pacu. ada landasannya gitu. Itu. Jadi kalau nggak ada landas pacunya ya nggak bisa terbang. Betul. Oke. Mas Edi, terima kasih atas sesinya. Mungkin di kesempatan lain kita akan membahas update mengenai ini ya, termasuk diantaranya saya kasih bocoran misalnya ada tadi sudah disebut kontroversi, pembicaraan para akademisi tentang yang diundang ini, yang gitu. Tapi itu di episode yang akan datang. Kita jumpa lagi di episode mendatang dengan topik pembicaraan bagaimana Nahdlatul Ulama dan komunitas keagamaan menjadi atau ambil bagian dalam pembangunan peradaban ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.